Oke Sobat Geek Motor, nah jumpa lagi nih sama gue Indra GT. Sekarang nih saya lagi ada di kantor unit pengelolaan perparkiran DKI Jakarta Pak ya. Saya ditemani oleh Kepala Unit Perparkiran DKI Jakarta Bapak Aji. Selamat siang Pak Aji. Waduh, sehat ya. Maaf nih ngerepotin nih Pak. Ini lagi viral nih Pak, bayar parkir motor katanya 40.000 Pak. Gimana tuh Pak penjelasannya Pak? Iya, memang betul lagi viral. Cuman belum bayar sih, itu masih hasil kajian. Jadi terkait dengan info tarif motor 40.000, memang dari hasil kajian yang dilakukan untuk tarif motor itu bisa di atas rata-rata maksimal 40.000, 42.000 bahkan 42.000 ya. Itu hasil yang kita survei berdasarkan kajian ya. Oh, berdasarkan kajian ya? Iya, dan dianalisis dengan analisis ATP dan WTP yang kita sampaikan pada saat uji publik ya, FGD pada tanggal 16 Juni kemarin, ya memang sempat kaget masyarakat ya. Itu tentunya hasil kajian kita sampaikan terkait dengan rencana revisi regulasi Pergub 31 tahun 2017 dan Pergub 120 tentang 2012 ya, terkait dengan tarif parkir ya dan biaya parkir. Jadi angkanya ya, sebesar itu gitu kan. Nah, tapi sebetulnya tarif motor itu akan naik kira-kira berapa? Ya kalau kemarin yang kita sampaikan itu sekitar di angka 18.000. Jadi 18.000? Iya, maksimal itu ya. Maksimal ya? Iya, tertingginya. Oh, Sobat Geek Motor. Jadi bukan 40.000 nih bayar parkir motornya nih yang tertingginya nih nantinya, tapi ternyata 18.000. Angka 40.000 timbul karena itu merupakan hasil survei, Pak ya. Survei. Dari survei kemampuan dari pengendara motor yang Iya, ditanyakan. bayar. Ini yang jadi pertanyaan berat saya ini 18.000 nih Pak. 18.000 itu di seluruh area parkir atau gimana Pak? Jadi kalau untuk angka 18.000 memang itu tarif tertinggi. Itu yang akan kita lakukan di sekitar radius koridor angkutan umum massal. Kita radius tertentu, nah itu kita usaha untuk tarif tertingginya sekitar 18.000. Jadi 18.000 itu yang koridornya Angkutan massal seperti busway, terus ada MRT, koridor utama ya. Utama ada LRT juga gitu. Nah ini kan kalau pengelola parkir itu kan ada dua Pak ya, swasta dan Pemda ya. Pemda. Itu tarif parkirnya sama apa nggak Pak? Beda. Lebih mahal mana nih Pak? Kalau kita ngomong langsung mahal aja nih. Iya, kalau berdasarkan regulasi ada, tarif untuk lokasi-lokasi di lahan Pemda ya yang kita kelola itu akan lebih mahal daripada swasta. Kita kan di Pergub 31 tahun 2017 yang sekarang ini ya. Kemudian kalau untuk swasta itu Pergub 120 tahun 2012. Di usulan kita untuk tarif parkir revisi 120 untuk motor itu maksimalnya 10.000. Jadi pengeluaran parkir yang dilakukan oleh swasta dan oleh Pemda itu harganya lebih mahal Pemda. Yang sekarang atau nanti Pak? Sekarang juga masih seperti itu ya. Ya ke depan juga ya gambarnya seperti itu. Oh, jadi harga tarif parkir itu justru lebih mahal di tempat yang dikelola oleh Pemda. Iya. Wah, jadi mikir-mikir nih Sobat Geek Motor kalau mau parkir motor. Jangan sembarangan parkir. Kalau menurut Pak Aji sekarang mendingan parkir di mall aja kali ya. Lebih murah ya. Tarif parkir motor 18.000 itu juga berlaku di on street Pak ya? Justru yang kita namakan lokasi-lokasi pemerintah daerah, salah satunya di lokasi parkir badan jalan. Di badan jalan di on street ya. Nah itu termasuk lokasi lahan Pemda dan di lokasi-lokasi lainnya gitu, di pelataran. Kalau 18.000 ini kan usulan Pak ya? Belum diketok palu Pak ya? Belum, masih ada kajian. Ini andai kata diketok palu Pak. Kapan bikers itu kenapa dia bisa kena 18.000? Terkait dengan implementasi ya, pasti nanti kan ada tahapan ya. Tahapan, mungkin sosialisasi juga terhadap para pengguna jasa parkir ya, terkait dengan implementasi tersebut. Ya. Kemudian juga nanti edukasi juga kepada juru parkir terhadap misalnya yang memungut ya, yang memungut parkir tersebut. Jadi nanti ada tahapan-tahapan untuk implementasinya. Karena kan kalau di FGD itu kan diterangkan bahwa tarif maksimum itu akan dikenakan jika tidak lulus uji emisi. Artinya kan kalau saya lulus uji emisi, saya bayarnya sama apa nggak Pak? Jadi memang waktu FGD itu kita bedakan dulu nih ya. Iya. Bedakan antara hasil kajian yang kita sampaikan dengan terkait dengan uji emisi. Jadi ke angka yang 18.000 itu berdasarkan hasil kajian. Kajian berbasis koridor angkutan umum massal. Sedangkan untuk uji emisi yang seperti kita laksanakan sekarang ya di Monas, kemudian di Samsat Jakarta Barat, di Blok M Square dengan tarif tinggi ya, berdasarkan regulasi yang ada, adalah implementasi dari Pergub 66 tahun 2020 tentang uji emisi kendaraan bermotor. Salah satu sanksi yang diberikan selain law enforcement di jalan juga dikenakan tarif tertinggi atau disinsentif di lokasi parkir ya, pada regulasi yang ada. Jadi dalam hal ini regulasi yang ada saat ini adalah di mana untuk tarif tertingginya itu di angka 7.500 per jam ya. Normalnya sekitar 4.000-5.000 per jam. Nah kan berarti kalau
kalau saya ambil penjelasan Bapak tadi, kalau kemarin sebelum diusulkan kenaikan, artinya tarif parkir motor maksimum di 4.000 Pak ya. Tapi dia kalau tidak lulus uji emisi, dia kena sampai 7.500. Begitu Pak. Roda 2 kita belum implementasi. Kalau misalnya motor itu diberlakukan, tarif tertingginya itu 4.000. Kalau saya parkir di IRTI nih misalnya, lulus uji emisi, itu saya bayarnya 2.000. Iya, normal. Tapi kalau saya tidak lulus uji emisi, itu saya bayar 4.000. 4.000. Itu kan sekarang Pak ya, andai kata itu sudah diberlakukan. Nah nanti kan rencananya kalau tidak lulus uji emisi, itu saya bayarnya 18.000. Artinya saya kalau lulus uji emisi, saya tidak bayar 18.000 dong Pak ya? Iya, normal. Normal ya, maksudnya tarifnya nanti akan diberlakukan kenaikannya berapa ya Pak ya? Berarti harga tarif parkir itu sendiri sebetulnya 18.000 adalah maksimum dengan sanksi Pak artinya ya? Iya, sanksi yang bagian dari sanksi. Bagian dari sanksi. Jadi sebetulnya bukan harga tarif parkir normal yang maksimumnya 18.000 Pak ya. Jadi dia sebetulnya tarif parkir itu ada mungkin saya juga belum tahu ya, kita kan belum dijebolin Pak ya, masih belum diketok palu ya. Mungkin dari sekarang yang 4.000 akan naik di 10.000 kali ya Pak, 8.000 kali. Tapi dia nanti maksimum kena dendanya 18.000. Jadi itu Sobat Titip Motor, kalau nanti Anda belum lulus uji emisi, bayarnya tarifnya akan terkena yang termahal. Usulannya adalah 18.000. Itu kalau tidak lulus uji emisi. Di FGD juga itu kan ada clause usulan kalau tidak bayar pajak Pak ya. Si belum bayar pajak juga akan dikenakan tarif tertinggi. Ini saya bertanya aja nih Pak ya. Saya naik motor ya Pak, udah nggak lulus uji emisi di IRTI. Saya kena 18.000 nih misalnya nih. Terus saya ternyata belum bayar pajak juga. Saya tarifnya sama 18.000 atau saya kena kelipatan 2 kali lipat dari 18.000 itu Pak? Ya, nanti kita lihat regulasi seperti apa ya. Karena kan kita pasti nanti ada petunjuk pelaksanaannya. Terkait dengan uji emisi, kemudian juga kendaraan belum bayar pajak, atau kendaraan belum uji kelaikan angkutan umum gitu kan. Jadi nanti regulasi seperti apa sebagai petunjuk pelaksanaannya. Kalau memang itu dikenakan pengenaan tarif tertinggi pada regulasi yang ada, ya misalnya taruhlah itu naik tuh ya, berarti regulasi itu gitu. Iya, tapi kan di regulasi yang di FGD itu tidak dijelaskan kalau saya melanggar kan satu tuh Pak, melanggarnya artinya tidak lulus uji emisi. Terus kalau saya melanggarnya 2, apakah saya tarif parkirnya sama? Berarti artinya kan saya kalau nggak bayar pajak pun, ketahuan saya nggak bayar pajak, saya bayarnya cuma 18.000 itu. Jadi sanksinya flat gitu Pak ya? Iya, sanksi flat ya. Kalau dalam apa namanya itu ketentuan tentang pemberian sanksi itu kan nggak bisa sampai 2 kali kan? Ya makanya artinya tidak sampai 2 kali. Iya. Jadi Sobat Titip Motor, besok nih kalau disetujuin kenaikan tarif 18.000 hanya dikenakan untuk sanksi akibat tidak lulus uji emisi plus belum bayar pajak, bukan gitu ya Pak? Iya, kalau misalnya dia belum lulus uji emisi, terus juga belum bayar pajak, ya nanti pemberi sanksinya kan seperti itu. Dan itu hanya berlaku di lokasi parkir yang dikelola oleh Pemda Pak ya? Sementara ini, karena kita saat ini, kita regulasi yang mempunyai angka maksimal ya, itu di parkir itu adalah Pergub 31 tahun 2017, yang notabene memang lahan pemerintah daerah ya, yang angkanya sampai di angka 7.500. Sedangkan untuk parkir swasta 120 ya, di mall, di mana yang di mana saat ini memang sudah di atas angka maksimal 5.000. Jadi kita nggak bisa sekarang udah 5.000, nggak ada lagi di angka di atas itu. Sobat Titip Motor, jadi denda maksimum itu 18.000 itu hanya di tempat lokasi parkir yang dikelola oleh Pemda. Sedangkan kalau parkir yang dikelola oleh swasta, angkanya tidak sampai segitu ya. Ya. Nah, pilihlah parkir di mall nih kalau gitu, atau di tempat gedung parkir yang dikelola oleh swasta karena jatuhnya biayanya lebih murah. Iya. Kan gitu Pak ya? Ini bukan saya ngajarin sobat-sobat Titip Motor nih, tapi kayaknya aturan nanti akan berlaku seperti itu. Jadi hati-hati buat sobat-sobat Titip Motor yang masih suka parkir on street. On street Pak ya. Jadi kalau di on street itu nanti lebih mahal, 18.000 sob. Waduh, berat. Mending buat beli ketoprak kali ya, atau beli gorengan kali itu 18.000. Nah, oke sobat Titip Motor. Jadi itulah bincang-bincang kita mengenai tarif parkir motor, viralnya sampai 40.000. Jadi ternyata bukan 40.000. 40.000 itu hanya acuan buat Pemda untuk menentukan tarif kenaikan tarif parkir Pak ya. Tarif kajian. Nah, jangan lupa nih sobat Titip Motor, subscribe dan bunyikan lonceng agar bila ada video-video terbaru dari Titip Motor, sobat-sobat bisa langsung dapat notifikasi. Dan jangan lupa nih, ada satu channel baru lagi nih, Otomen. Coba di-subscribe dan ditonton ya, biar ilmu-ilmu tentang bengkel sobat-sobat Titip Motor bisa langsung paham nih. Makasih Pak. Siap. Haji, udah ngerepotin waktunya Pak Haji. Ya. Oke, sampai jumpa dengan video-video terbaru Great Motor lainnya.